Shalom adik-adik, halo apa kabar? Sabarnya sehat kan? Harus sehat dong. Nah, hari ini ibadahnya spesial nih. Kita ibadahnya lewat online. Nah, sekarang Cici mau ajak kalian buat siapin hatinya supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, Cici mau bawain satu lagu. Cici mau bawain lagu Selidiki Aku. Oke, kita siapin hati kita siapin pikiran kita. Kita ibadahnya jangan sambil main-main ya. Oke? Kita semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oke, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Meskipun kami Tuhan gak beribadah bersama-sama Tuhan, berkumpul bersama-sama Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada juga Tuhan di tempatnya, di rumah kami Tuhan, ada kasih-Mu juga Tuhan yang ada di rumah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu juga bisa kami dapatkan Tuhan lewat hari ini Bapa. Tuhan berkati kami, buka hati kami, buka pikiran kami supaya kami boleh mengerti Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini Cici mau ngajarin sebuah cerita tentang Allah memberikan perintah. Oke, Allah memberikan perintah. Oke, kita mau bahas tentang perintah dulu deh. Sekarang Cici mau tanya, coba kalian sebutin perintah atau tata tertib di sekolah kalian. Cici hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, banyak ya perintah-perintahnya ya. Coba, apa aja sih perintah-perintahnya? Datang tepat waktu, terus dilarang nyontek kalau misalnya waktu ulangan, terus apa lagi? Jangan makan di kelas, kalau istirahat gak boleh makan di kelas, gak boleh lari-larian di dalam kelas, terus gak boleh ngobrol.
banyak ya peraturan-peraturan nih yang ada, bahkan di sekolah juga ada, terus di jalanan juga ada nih. Kalau misalnya lagi lampu merah nggak boleh jalan, kalau lampu hijau harus jalan gitu. Banyak peraturan-peraturan di dunia ini, banyak peraturan-peraturan yang ada. Nah, sekarang Cici mau tanya, kira-kira peraturan itu gunanya buat apa sih? Ada yang bisa tahu? Kalau ada yang tahu, coba di komen. Oke, kalau menurut Cici, peraturan itu dibuat supaya kita hidup tertib dan teratur. Jadi, waktu ada peraturan, hidup kita itu bisa teratur. Waktu ada peraturan, hidup kita bakal tertib. Kita nggak seenak-enaknya aja dan nggak akan ada masalah gitu. Nah, itu hidup itu fungsinya dari si peraturan itu. Nah, jadi Cici mau cerita juga nih tentang peraturan. Kalian ingat Tuhan pernah ngasih 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah? Masih ingat? Ya, jadi Tuhan waktu zaman dulu pernah ngasih 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ke siapa sih? Ke Musa. Nah, waktu Tuhan kasih 10 perintah Tuhan itu, bangsa Israel mengikuti semuanya 10 perintah Tuhan. Tapi sewaktu Musa sudah tidak memimpin lagi dan bangsa Israel juga dipimpin oleh raja-raja yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya bangsa Israel tidak melakukan perintah Tuhan lagi. Nah, sewaktu bangsa Israel tidak melakukan perintah Tuhan, keadaan bangsa Israel menjadi kacau, menjadi berantakan. Jadi hidupnya nggak teratur lagi. Jadi hidup bangsa Israel sewaktu sudah tidak mengikuti perintah Tuhan, hidupnya jadi kacau, jadi tidak teratur. Nah, tapi waktu itu ada rajanya masih kecil. Rajanya itu dibilang raja termuda di dunia. Dia itu namanya Raja Yosia. Raja siapa? Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini adalah raja, dia dekat dengan Tuhan. Dia adalah pemimpin yang baik, dia pemimpin yang adil, dan dia pemimpin yang bijaksana. Waktu dia memimpin Raja Israel, dia umurnya masih 8 tahun. Nah, jadi dia pemimpin yang muda sekali ya. Nah, sewaktu itu dia melihat bahwa bait Allah itu hancur dan sepertinya butuh renovasi. Nah, makanya Raja Yosia menyuruh Safan buat pergi ke Imam Hilkia untuk supaya bait Allah itu direnovasi, supaya bait Allah itu dibenerin gitu. Nah, waktu Imam Hilkia ini merenovasi bait Allah, dia melihat ada satu gulungan. Nah, gulungannya itu ternyata waktu dilihat adalah perintahnya Tuhan yang waktu itu pernah dikasih ke Musa, 10 perintah Allah. Betul. Jadi waktu sedang merenovasi bait Allah, Imam Hilkia nemuin tuh gulungan perintah Allah. Nah, Imam Hilkia kasih ke Safan. Nah, Safan kemudian kasih ke Raja Yosia. Nah, waktu dikasih ke Raja Yosia baca 10 perintah Allah itu dan dia sadar kenapa bangsa Israel akhir-akhir ini mengalami keburukan, tidak teratur, dan kacau karena bangsa Israel tidak melakukan lagi 10 perintah Tuhan yang Tuhan kasih waktu itu ke Musa. Nah, makanya
waktu Raja Yosia ini baca, Yosia ini sedih gitu. Karena merasa kenapa harus terjadi seperti ini gitu. Nah, waktu itu akhirnya Raja Yosia mengumumkan, membacakan 10 perintah Tuhannya ke orang-orang Israel. Dan Yosia minta buat orang-orang Israel untuk meninggalkan Allah lain dan menyembah kepada Tuhan. Menyembah Allah-Allah lain yang dia sembah sebelumnya dan menyembah kepada Tuhan lagi. Dan udah setiap apapun benda-benda yang buat berhala itu semua harus dihancurkan. Namun memang tidak mudah. Bangsa Israel masih tetap menyembah. Nah, Yosia juga tetap bertekad buat kembalikan bangsa Israel untuk percaya lagi sama Tuhan. Dan pada akhirnya Raja Yosia berhasil. Semua bangsa Israel akhirnya menyembah lagi kepada Tuhan. Dan kalian tahu waktu mereka menyembah lagi sama Tuhan, mereka mengikuti lagi 10 perintah Tuhan yang sudah dikasih sama mereka. Dan ya kalian tahu ya, kalau misalnya kita mengikuti perintah Tuhan, pasti hidup kita akan jadi lebih teratur. Oke. Nah, Raja Yosia itu percaya bahwa apapun perintah yang Tuhan kasih itu mendatangkan kebaikan. Dan kita juga percaya bahwa semua perintah yang dikasih Tuhan buat kita itu juga mendatangkan kebaikan. Bukan untuk membatasi kita, bukan untuk menghukum kita, tapi semuanya demi kehidupan kita untuk jadi lebih baik. Nah, yang pertama Cici mau kasih tahu ya, kenapa sih Tuhan tuh kasih perintah buat kita? Yang pertama, supaya manusia hidup aman dan bahagia. Waktu kita ikutin perintah, kita percaya semuanya itu baik. Jadi kita pasti aman. Kalau kita aman, kita pasti hidupnya bahagia. Bener gak? Kalau kita nggak aman, kita ketakutan, pasti kita ngerasa sedih, ngerasa gak enak gitu. Tapi kalau kita rasa aman, pasti kita rasa bahagia. Itulah peraturan membuat kita menjadi aman. Contoh, kalau misalnya kalau misalnya kita lagi naik motor atau naik mobil gitu, ada traffic line, bener kan? Ada lampu merah, lampu hijau, lampu merah, lampu hijau, terus lampu kuning. Nah, waktu kita ngikutin arahan, waktu kita harus lampu merah terus kita berhenti, pasti kita nggak bakal ngalamin kecelakaan. Tapi kalau misalnya kita waktu lampu merah kita jalan, kita pasti ngalamin kecelakaan, kita nggak aman gitu. Nah, makanya perlu yang namanya perintah supaya kita jadi lebih aman. Yang kedua, supaya kita hidupnya lebih teratur. Contoh ya, kalau misalnya hidup kita jadi teratur, misal di peraturan sekolah pasti ada kan dilarang ngobrol kalau lagi jam belajar. Kebayang kalau waktu kalian sedang belajar, terus teman kalian ngobrol, kalian pasti nggak kedengeran kan kalau misalnya gurunya lagi ngejelasin. Terus ada yang main-main, terus ada yang tidur, terus mungkin ada yang makan, nggak teratur. Gimana belajarnya? Enak nggak? Pasti nggak enak kan? Nah, makanya ada peraturan dilarang main-main di kelas, dilarang ngobrol di kelas. Itu semua supaya kalian bisa belajar dengan teratur. Nah, yang ketiga, supaya kita bisa dapat
memilih pilihan-pilihan yang benar. Peraturan-peraturan Tuhan yang Tuhan udah kasih itu semuanya bisa buat membantu kita mendapatkan pilihan-pilihan yang benar waktu kita membuat keputusan. Nah, yang keempat, melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Ingat ya. Terus yang kelima, yang ini yang penting. Waktu kita taat sama Tuhan, waktu kita mendengarkan perintah Tuhan, ini kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Waktu kita jadi anak yang taat, waktu kita jadi anak yang mau ngikutin apa jadi perintah Tuhan, itu adalah salah satu bentuk kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan itu lebih dari cukup. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi diingat bahwa perintah Tuhan itu bukan untuk membatasi kalian, perintah Tuhan bukan untuk membuat kalian jadi susah, tapi ingat bahwa perintah Tuhan itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kalian. Perintahnya Tuhan membuat kalian hidupnya lebih teratur, lebih terarah lagi. Kalian punya tujuan, cita-cita. Waktu kalian ikut perintahnya Tuhan, kalian tahu jelas banget perintahnya Tuhan. Kalian tahu banget apa yang jadi tujuannya kalian ketika kalian ikutin perintahnya Tuhan. Oke, nah di sini Cici juga mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Amsal 3 ayat yang ke-1. Cici bacain ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Oke, Cici ulangi sekali lagi. Ada di Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Oke, hafalin ya. Oke, cukup sekian firman dari Cici. Semoga kalian boleh menerapkan setiap firman-firman yang sudah dibagikan hari ini. Dan kalian mungkin kadang-kadang masih suka nggak mau ngikut perintah. Sekarang bertobat, kita mau ikutin perintah. Ya misalnya sekarang nih perintahnya nggak boleh jalan-jalan dulu keluar. Nah itu kalian ikutin. Kenapa sih nggak boleh jalan-jalan dulu keluar? Nah pasti ada sebabnya supaya kita juga terlindungi gitu. Oke, kita mau berdoa dulu buat firman hari ini. Dan ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang perintah Tuhan. Tuhan, berkati kami, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.